Halo, peserta Dialog Karir Mekar University. Aku Murtika. Selamat datang di rekaman Dialog Karir Mekar University, Social Commerce Shifting, Taktik Pemasaran, dan Penjualan Kreatif. Sebelum masuk ke rekaman materi, ada sedikit informasi penting nih untuk kalian. Seperti yang sudah disebut dalam acara ini, kalian bisa mendapatkan diskon 50% di kursus-kursus berikut dengan mengisi Red Asia. Kamu bisa cek semua kursusnya di link berikut. Terima kasih dan selamat menonton rekaman Dialog Karir Mekar University berikut ini. Oke, halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di webinar Dialog Karir Mekar University yang bertema Social Commerce Shifting, Taktik Pemasaran dan Penjualan Kreatif. Perkenalkan, aku Murtika dari Mekar University, salam kenal ya teman-teman semua. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum kita mulai, biar makin kenal satu sama lain, kalian bisa memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, perusahaan, dan domisili di kolom chat box ya, teman-teman. Oke, nah ini kalau aku lihat udah ada beberapa nih ya. Halo, Kak Sri dari Lombok, salam kenal. Dan ada juga nih Kak Aditya dari Binus University. Hai Kak Aditya. Ada juga Kak Siva ya dari UMM Malang, salam kenal. Nah, ada juga nih Kak Irma dari Rangkas Bitung. Wah, ternyata nggak hanya berasal dari daerah Jabodetabek aja ya, teman-teman. Dan banyak banget yang sampai luar Jabodetabek nih. Wah, halo Kak Gebrilian dari UHAMKA Jakarta. Halo, halo Kak Bintang dari Unmul Samarinda. Wah, keren kan? Oke, nah sebelum masuk ke inti acara nih ya, aku ingin memperkenalkan sedikit nih tentang Mekari dan Mekari University. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang masih bertanya-tanya ya. Mekari merupakan perusahaan yang menyediakan solusi otomasi berbasis cloud untuk mendukung perkembangan beragam kebutuhan bisnis teman-teman nih, mulai dari Makari Jurnal untuk kebutuhan akuntansi, Makari Klik Pajak untuk kebutuhan perpajakan, ada juga Makari Talenta untuk kebutuhan HR, dan juga Makari Kontak untuk kebutuhan CRM, hingga Makari Sign untuk pengasahan dokumen digital. Nah, selanjutnya ada Makari University juga nih ya, yaitu media belajar online bereputasi yang menyediakan berbagai kursus dan sertifikasi terbaik untuk membantu individu dan usaha berkembang tanpa batas. Di sini kalian bisa mempelajari berbagai macam topik nih ya, kayak dari akuntansi keuangan, HR payroll, perpajakan, bisnis wirausaha, hingga software Mekari. Nah, nggak hanya kursus dan sertifikasi juga nih ya, teman-teman, tapi Mekari University juga menyediakan corporate and academic collaboration dengan berbagai perusahaan dan lembaga akademik yang ada di Indonesia. Nah, kita juga menyediakan berbagai aktivitas edukatif, salah satunya acara webinar yang sedang kalian ikuti saat ini, yaitu webinar talk show series yang diadakan secara rutin dengan mengundang expert untuk membahas topik karir, pengembangan diri, dan dunia profesional. Boleh di next? Nah, aku pengen umumin ya challenge pada sore hari ini ya teman-teman. Jadi challenge pada sore hari ini tuh sangat spesial. Kenapa? Karena kalian bisa mendapatkan diskon voucher 100% untuk salah satu dari 5 pilihan kursus yang berkaitan dengan topik marketing and sales. Nah, untuk menangin challenge-nya gampang banget. Kalian hanya perlu posting keseruan mengikuti webinar sore hari ini di LinkedIn ya. Konten dengan alasan terbaik akan menjadi pemenangnya. Nah, perlu diketahui juga jumlah vouchernya sangat terbatas. Jadi pastiin kalian dapetin ya. Dan wajib mention akun Makari University. Boleh di next? Nah, aku pengen kasih tahu agendanya pada sore hari ini, yaitu nah, yang pertama itu ada opening yang sedang aku lakukan saat ini. Yang kedua nanti akan ada sesi talk show social commerce shifting, taktik pemasaran dan penjualan kreatif. Lalu dilanjutkan nanti akan ada sesi Q&A session dan closing. Oke, boleh di next? Oke, nah teman-teman aku ingin menyampaikan ya untuk teman-teman menyampaikan feedbacknya tentang webinar sore hari ini melalui feedback form untuk mendapatkan rekaman webinar.
sertifikat dan penawaran menarik lainnya dari Mekar University. Selain itu, ada kabar bahagia juga nih teman-teman. Untuk kalian yang mengikuti webinar pada sore hari ini, kalian mendapatkan diskon sebesar 50% dan untuk 5 pilihan kursus yang berkaitan tentang marketing and sales ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan sertifikatnya, caranya juga cukup gampang. Kalian hanya perlu mengikuti webinar pada sore hari ini ya sampai akhir dan pastikan juga untuk upload bukti kehadiran ya pada link yang telah terlampir di kolom chat box ya. Oke, boleh di next? Nah, ini pasti yang kalian tunggu-tunggu ya teman-teman ya, sesi talk show. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku ingin perkenalkan dulu nih narasumber kita sore hari ini. Di next. Nah, yang narasumber yang pertama yaitu Kak Yahya nih. Kak Yahya merupakan seorang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kuat di bidang marketing and management. Kak Yahya nih pernah meraih gelar Bachelor of Applied Science dalam bidang Management Information System dari Pranata Indonesia dan juga Kak Yahya mengejar gelar profesionalnya dalam bidang manajemen pemasaran di NUS Business School. Nah, untuk pengalaman kerjanya Kak Yahya ini udah pasti ya gak kalah keren ya teman-teman. Nah, untuk posisi saat ini Kak Yahya memegang peran sebagai Product Marketing Manager di Mekari, di mana Kak Yahya bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk perusahaan nih. Sebelumnya juga Kak Yahya pernah memegang jabatan sebagai Growth Marketing Lead di Mekari dan juga pernah memiliki pengalaman sebagai Growth Manager Demand Generation di Holistic Data Singapura dan juga Trade Marketing Analyst di The Kraft Heinz Company. Boleh di next? Nah, selanjutnya nih untuk narasumber yang kedua ya, kita kedatangan Kak Veter. Kak Veter ini sebagai Senior Creative and Marketing di Mekar University. Perjalanan pendidikan Kak Veter nih dimulai di Universitas Widya Tama, di mana ia menyelesaikan diploma dalam bidang akuntansi. Dan Kak Veter juga melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan dalam bidang yang sama, yaitu akuntansi dan juga memperluas keterampilannya sehingga Kak Peter menyelesaikan program full stack digital marketing di Rakamin Academy. Nah, untuk ranah profesionalnya nih Kak Peter nih sebelum menjabat di posisi sekarang Kak Veter pernah menjadi marketing communication specialist di Mekari University. Wah, keren-keren ya narasumber kita sore hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya nih teman-teman, aku sapa aja nih Kak Yaya dan Kak Veter udah datang atau belum nih? Halo, halo Kak Yaya dan Kak Veter. Halo, Halo. Hai Kak Yaya dan Kak Peter, gimana nih kabarnya sore hari ini? baik baik Purtika, apa kabar? Ya apa kabar? Baik, Halo, aku baik. Ya, Bang. Iya. Oke, gimana Kak? Udah siap untuk bincang-bincangnya sore hari ini? Boleh boleh kita bisa mulai ya. Oke, kalau gitu langsung aku serahkan sisi talk show-nya ke Kak Peter ya. Silakan Kak Peter. Oke, thank you Purtika untuk waktunya. Thank you juga buat teman-teman semua yang udah join di sesi webinar kita kali ini. Untuk topik hari ini kita bakalan bahas tentang social commerce shifting, taktik pemasaran dan penjualan kreatif. Nah, untuk di sesi kali ini kita bakalan bahas banyak banget nih soal social commerce shifting, taktik taktik pemasaran dan penjualan kreatif. Sebelum kita mulai ke pembahasannya lebih lanjut, mungkin ada baiknya dari aku dan Yahya akan menjelaskan sedikit seputar apa aja sih yang kita kerjain di Mekari. Di sesi dialog karirmu sebelumnya, mungkin teman-teman sebelumnya ada yang pernah ikut, Kak Yahya udah sempat mention nih gambaran umumnya di Mekari itu sebagai product marketing manager itu ngapain aja. Mungkin saat ini mungkin ada teman-teman yang baru join, mungkin dari Yahya bisa di-share sedikit tentang daily activities di Mekari kayak gimana. halo. Oke. Teman-teman bisa dengar suara aku nggak ya? Tapi kayaknya kamera aku nggak bisa nyala sih. I don't know why. Cuman nggak Nyala apa-apa. nyala ini nyala. Oh, kamera aku nyala ya? Oke, nyala, nyala, nyala. Oke. Oke, sip. Halo, nice to meet you, Peter. Thank you.
Nice to meet you guys, teman-teman. Nah, mungkin kayak di dialog karirmu yang sebelumnya, aku udah sempet jelasin ya, kayak produk marketing di Mekari itu mungkin agak unik gitu ya, dan agak beda dengan produk marketing yang mungkin di company lain diimplementasikan gitu. Kalau produk marketing di Mekari ya, kita ngejagain artikulasi kayak tentang apa dan gimana produk itu dikomunikasikan sehingga calon target maupun audiens yang kita kita sedang ajak ngomong dia dapat value atau kayak gambaran produk yang kita tawarin tuh ngapain. Paling kayak gitu sih. Nah, mungkin kayak sekarang aku balikin sih ke Peter. Jadi kalau misalnya kayak gambaran umum daily activities kamu nih as marketing and creative di Mekar University gimana, Pet? Oke, jadi di Mekari ini aku handle untuk produk Mekari University ya teman-teman. Nah, untuk role-nya ini sebagai creative and marketing. Bisa dilihat ada dua kata ya di situ, kreatif dan marketing. Jelas kreatif itu dari sisi kontennya, marketingnya itu dari sisi channel yang kita handle. Kalau misalkan aku sendiri di Mekar University, itu handle untuk channel marketingnya di sosial media marketing, SEM sama SEO gitu. Nah, kita akan develop konten dan campaign dengan kreatif sesuai dengan target yang ada di OKR kita nih. Misalkan satu quarter ini kita eh, ngejar campaign apa. Nah, kita akan turunkan ke setiap channelnya sesuai dengan OKR-nya. Gitu. Nah, dari sana kita akan bikin konten-konten yang kreatif sesuai sama audiens yang bakalan kita kejar. Gitu. Nah, untuk membuka sesi kali ini, sebelumnya kita samakan dulu persepsinya ya, Arya. Boleh nggak sih lo kasih tahu yang lo maksud sebagai strategi marketing dan gimana contohnya? Mungkin bisa share dalam kasus lo di pekerjaan lo sehari-hari. Oke, kalau kita ngomongin strategi marketing itu sifatnya general ya gitu. Jadi kayak em, ya pengaplikasiannya pasti bakal beda-beda gitu. Strategi yang dipakai oleh sebuah perusahaan tertentu bisa jadi akan beda dengan strategi yang dipakai oleh perusahaan kita gitu. Bahkan strategi yang dipakai oleh divisi yang sama pun atau divisi yang ya yang sama mengenai proses bisnisnya pun juga pasti akan berbeda gitu. Cuman kalau misalnya kayak kita ngomongin strategi itu secara secara apa terminologi ya itu kan mengacu ke serangkaian rencana atau kayak tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini kalau namanya strategi marketing ya tujuannya pemasaran gitu. Dimana kalau strategi pemasaran itu biasanya kita bagi berdasarkan funnel gitu. Ada yang mungkin kayak dia brand awareness atau kesadaran merek. Terus habis itu ada yang mereka untuk dorong penjualan atau sales conversion. Terus habis itu ada juga yang sifatnya lebih ke stickiness pelanggan atau kita bisa bilang loyalty gitu. Nah, eh, saat ini kan kebetulan eh, kami ada di Central Business Process Management, di mana kayak setiap apapun yang dikomunikasikan oleh tim channel-channel, saat saya ngomongin channel bisa jadi tim digital marketing, tadi kamu sempat mention tim SEO, SEM, sosial media, itu biasanya kan mereka mengkomunikasikan value produk. Nah, kita tuh jagain tuh supaya value-nya nggak kegeser apa yang mereka bikin dan strategi apa yang mereka pakai di channel-channel itu value-nya itu nggak geser orang dapat kayak hook-nya terus habis itu produk sama layanan yang kita tawarin itu apa itu orang bisa dapat jadi kurang lebih karena kita posisinya di tengah-tengah atau tadi aku bilang central management ya kayak gitu sih lebih ke kayak istilahnya kayak polisi gitu sih. Nah, paling kayak gitu. Em, Kalau misalnya kita kan kayak ngomongin mengenai ini ya, apa namanya kayak strategi marketing lah ya gitu. Em, Kalau misalnya keseharianmu di as a marketing kreatif di Mekar University gitu, kita boleh ini nggak discuss mengenai kayak tipe strategi marketing dan penerapannya di Mekar itu kayak gimana, Vet? Oke, jadi sebelum kita bahas tentang strategi marketingnya dulu, sebelumnya aku mau ngasih pendapat dulu nih soal
strategi marketing yang bersifat universal. Tadi kan ya saya sempat mention itu ya. Nah, di situ aku setuju banget. Kalau misalkan strategi marketing itu mungkin nggak ada yang namanya benar atau salah ya. Jadi kita as marketer juga harus tahu juga nih produk yang kita handle ini eh, bentukannya kayak gimana gitu, goalsnya apa. Kita harus bisa pahamin itu dulu semua gitu. Nah, untuk di Makari University ini kan kita produknya produksi course nih, di mana course yang kita produksi ini relate ke beberapa beberapa produk di Makari gitu. Jadi course yang kita buat itu pasti akan bahas atau misalkan sih dari produknya Makari. Itu juga relate juga ke beberapa topik, makanya kita bagi ke beberapa topik sebelumnya gitu. Dan keuangan, pajak dan relasi, sama software Makari dan wirausaha. Hanya itu di daily activities-nya kita akan ngelakuin weekly earn. Nah, untuk nentuin dulu nih campaign dan konten apa yang akan kita siapkan. Nah, sebelumnya kita juga harus cek dulu kira-kira audiens kita akhir-akhir ini lagi seneng bahas apa sih gitu. Misalnya, ini kan kita udah mau masuk akhir tahun ya. Nah, di akhir tahun ini biasanya kita sebagai karyawan nih, kita bakalan siap-siap untuk lapor SPT tahunan. Atau misalkan kalau misalkan background story audiens kita itu HR, kita akan sibuk banget sama hiring proses atau turnover rate di dalam suatu perusahaan gitu. Nah, beres dari situ, kita turunin nih ke setiap channelnya gitu. Nah, tadi kan lo sempat mention juga bahwa dalam pekerjaan lo pasti bersinggungan sama proses sales atau penjualan. Nah, ketika konsumen lo memutuskan untuk membeli, sales proses yang ideal itu seperti apa ya? Oke, ini disclaimer ya gitu. Mungkin sales proses itu juga akan unik dan beda-beda gitu di sebuah company yang satu ke company yang lain gitu. Cuman ini sedikit sharing karena di sini posisi aku as product marketing. Cuman dulu aku sempat ngelit sales gitu. Jadi dulu sales sama marketing tuh report ke aku waktu aku kerja di Singapura. Em, apa namanya kayak di dunia sales tuh sebenarnya kan tipe-tipe sales kan beda-beda gitu. Ada yang tipenya kayak Benar. berdasarkan karakteristik atau kayak berdasarkan kebutuhan masing-masing company juga lah gitu. Nah, cuman kalau misalnya kayak kita kelompokin tipe sales itu sebenarnya ada tiga gitu. Di mana tiga tipe sales ini menentukan ideal proses sales tuh kayak gimana gitu. Ini aku bisa gambarin lah tiga kelompok ini. Kelompok besar yang pertama itu inside sales gitu. Inside sales tuh idealnya sales prosesnya atau proses salesnya itu efisien dan efektif. Nah, si inside sales ini biasanya dia itu menangani massive sales atau kayak penjualan dalam apa kuota yang sangat besar dan dalam kurun waktu yang bersamaan. Makanya dengan apa namanya dengan adanya tuntutan pergeseran atau asimilasi budaya dan kayak banyaknya implementasi teknologi, maka proses inside sales ini mesti dapat scalable dan juga bisa dimonitor dan terautomasi. Kelompok besar yang kedua tuh biasanya field sales kita namanya. Nah, kalau field sales ini biasanya kayak orang-orang sales yang lebih high touch gitu. Makanya ideal prosesnya di field sales itu lebih kontekstual, personal dan mendalam gitu. Jadi kayak misalnya kebanyakan field sales sih ya ya sales lapangan gitu sih gitu. Jadi namanya juga field sales kan gitu. Nah, eh, apa namanya? Si field sales ini biasanya nanganin si apa prospeknya tuh jumlahnya lebih sedikit gitu dan lebih segmented tadi karena dia itu harus kontekstual kan gitu. Nah, field sales ini biasanya dia fokus ke apa namanya relationship ke pelanggannya itu lebih hook dan lebih dapat gitu sehingga dengan relationship yang oke eh, apa namanya sehingga dengan tuntutan relationship itu dia mestinya tahu nih konteks untuk dia jualan, konteks untuk dia nawarin produk atau jasa ke customers itu kayak mana. Nah, yang ketiga itu biasanya account eksekutif gitu. Nah, kalau di company-company gede biasanya namanya
kayak gitu. Nah, idealnya proses proses di account eksekutif ini, sales tipe account eksekutif ini biasanya tuh kayak lebih ke menjaga hubungan dengan pelanggan sih gitu untuk kayak meningkatkan penjualan secara berkelanjutan. Maksudnya penjualan secara berkelanjutan tuh kayak ya kalau orang udah beli produk kita, gimana sih dia tetap stay dan dia tetap beli produk kita yang lain gitu atau kayak dia nambah kuota dari produk yang udah dia pakai gitu dari tempat kita kayak gitu. Makanya dia itu mestinya lebih fokus ke kayak ngasih nilai tambah eh, buat pelanggan, ngasih referensi buat pelanggan supaya pelanggan tetap loyal dan dia oke order lagi kayak gitu sih. Itu apa namanya kayak tipe sales yang apa namanya tadi sih eh, tipe ideal sales proses dari tipe-tipe sales yang aku kelompokin jadi 3 besar tadi. Oke, berarti tadi udah dibahas juga ya. Kita udah bahas tentang dari sisi marketing yang lagi kita jalanin. Terus udah dijelasin juga ya tentang beberapa tipe sales gitu. Tadi ada inside sales, field sales, sama account executive ataupun account manager gitu. Nah, dari marketing ke sales ini nih, kita kan as marketer tuh pasti tujuannya akan ke sales nih. Tadi kan kita udah sempet bahas keduanya ya. Nah, kira-kira nih tantangan yang paling besar gitu ketika kita ngomongin sales itu kan biasanya ada customer journey. Nah, gimana caranya kita bisa nyambungin strategi marketing dengan tujuan salesnya gitu. Oke, kalau kita ngomongin ini idealnya secara proses customer journey kan dia ada tipe funnel ya, kayak dari funnel awareness, consideration, sama loyalty. Jadi kalau misalnya kayak dia udah aware produk kita, dia bisa consider produk kita, habis itu dia convert nih dari orang yang cuman aware dan orang yang cuman consider produk kita, akhirnya dia beli atau dia langganan ke produk kita. Nah, dari situ gimana supaya bisa sticky atau dia bisa loyal ke produk kita. Kalau misalnya kayak ngomongin tantangannya, ya tantangannya pasti unik gitu. Apalagi dengan em, berkembangnya era teknologi sesuai dengan zaman sekarang ini. Cuman kalau secara secara apa namanya buying experience sebenarnya tantangan tantangan dalam proses apa ya customer customer journey ini customer journey mapping atau pembuatan customer journey ini lebih pada pemahaman kebutuhan pelanggan itu sendiri sih sebenarnya itu yang paling utama banget gitu kayak em, customer journey customer journey-mu tuh harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan customer gitu. Gimana kamu membuat customer journey kalau kamu nggak paham sebenarnya customer kamu tuh butuhnya apa sih kayak gitu. Jadi itu yang paling krusial dan yang paling pertama gitu. Terus yang kedua mungkin kayak akurasi dan ketepatan data gitu. Kalau misalnya kayak kita udah tahu kebutuhan customer sebenarnya butuhnya ini gitu dan produk kita yang paling resonate dengan kebutuhan dia tuh yang itu gitu. Tapi sebenarnya yang kedua yang muncul adalah apakah data yang kita konsumsi itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Makanya yang kedua itu tantangannya adalah akurasi dan ketepatan data kayak gitu. Nah, biasanya em, di proses bisnis yang memang sudah kompleks itu mereka akan melakukan sentralisasi gitu. Kayak misalnya mereka mulai mengevaluasi apakah mereka membutuhkan tools-tools untuk mensentralisasi data-data yang bisa nge-cater si customer journey ini dari funnel-funnel yang tadi aku sebutin di awal. Nah, terus yang ketiga, ya ini yang ketiga ya. Yang ketiga berarti itu selanjutnya adalah kalau misalnya udah paham kebutuhan, terus habis itu kayak kamu udah pastiin akurasi atau ketepatan data. Terus yang ketiga adalah selaras gak prosesnya gitu. Makanya itu tantangan yang biasa dihadapin oleh organisasi menurut aku gitu. Karena gini, posisi beberapa pihak yang bilang sales itu mirip kayak marketing. Ada beberapa pihak yang bilang sales itu beda kayak marketing. Sebenarnya nggak salah. Sebenarnya secara ideal memang beda gitu. Cuman proses pengaplikasiannya pasti kayak beda. Pasti pengaplikasian itu menimbulkan definisi yang berbeda-beda gitu. Makanya aku tidak menyalahkan untuk orang yang menyamakan sales dan marketing. Aku uh,
tapi aku tetap punya pendirian sales itu beda dengan marketing. Nah, cuman dengan dengan ideal prosesnya sales itu beda dengan marketing, maka butuh sebuah keselarasan proses. Inilah tantangan dalam pembuatan customer journey mapping. Karena gini sih, kalau misalnya kayak proses proses kita selaras dari proses penawaran sampai dengan penjualan, sampai dengan orang itu loyal ke produk kita, maka kayak apa namanya segala sesuatunya eh, berdasarkan kebutuhan gitu. Approach kita ke klien juga lebih kontekstual, lebih personalized gitu. Klien juga nggak ngerasa kayak wah ini hard sell banget sih gitu. Saya merasa terintimidasi dengan sales atau marketing dari perusahaan A, misal kayak gitu. Terus habis itu kayak ada lagi case mungkin nanti contohnya yang akan menimbulkan case kayak gini. Kayak misalnya, wah kemana aku udah ditawarin si sales dari produk ini nih. Terus habis itu kayak tiba-tiba ada marketing dari produk yang sama nih nawarin aku kayak dalam waktu yang sama gimana sih kayak gitu. Jadi keselarasan proses itu yang utama yang ketiga sih tantangannya. Terus yang ke channel marketing gitu. Nah, maksud aku dari channel marketing adalah eh, sebenarnya kalau misalnya kayak kita lihat dengan pergeseran apa namanya kayak pergeseran budaya atau kayak misalnya implementasi teknologi di era yang sekarang gitu ya. em, Kita kan kayak pas haus kan kayak em, medium-medium penjualan yang baru tuh apa gitu. Sementara kayak kompetitor kayak let's say aku jualan baju gitu ya gitu. Kayak banyak banget kompetitor aku yang jualan baju yang sama gitu. How to out among them gitu kan. Kayak ya aku mesti cari dong kayak eh, channel marketing baru yang bisa nge-cater si customer journey aku gitu kan. Makanya eh, kayak apa namanya tantangan dalam penetapan channel marketing ini kayak mesti terus dieksplor dan berkelanjutan tanpa stop sih gitu. Menurut aku itu adalah rekap tantangan dari dalam pembuatan customer journey sih. Oke, clear, clear, clear. Aku mau ngasih pendapat juga nih. Tadi ada poin yang menarik soal sales and marketing. Kalau misalkan ada beberapa pihak yang menganggap bahwa sales and marketing itu sama, ada yang bahas juga itu beda. Sebetulnya aku agree juga. Kalau misalkan by definisi kan emang jelas-jelas beda ya. Cuman kita juga harus tahu nih kondisi perusahaan kita itu lagi kayak gimana. Biasanya dalam suatu perusahaan, kalau misalkan dia belum begitu besar, biasanya marketing itu akan disatukan gitu. Tapi kalau ada baiknya juga, kalau misalkan kita udah siap nih untuk ngehajar marketnya, marketing itu kita bagi dua gitu. Jadi kayak si sales tadi kita bisa bagi ke beberapa bagian. Kayak tadi ada account eksekutifnya, ada field salesnya dan lain-lain gitu. Nah, bagian marketingnya dia akan fokus untuk ngebikin strateginya. Mungkin kayak gitu ya untuk kesimpulan dari customer journey. Terus supaya kita bisa bikin customer journey yang akan langsung membuahkan hasilnya tuh ke sales gitu. Nah, balik lagi nih kita ke strategi marketing lagi. Tuh, kira-kira nih kriteria strategi marketing yang berhasil itu kayak gimana? Yang hasilnya tuh ke sales ya. Misalkan ada nggak sih atau data atau misalkan indikator yang mengatakan bahwa marketing and sales ini berhasil gitu. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin mengenai kriteria keberhasilan marketing atau sales ini agak tricky gitu. Soalnya balik lagi, kita mesti lihat lagi mau channel marketing atau channel sales yang mana gitu. Cuman kalau misalnya kayak kita ngomongin yang ideal nih ya, yang secara umum gitu, mungkin biasanya industri itu mengukur dari dua indikator, kualitatif sama kuantitatif. Kalau misalnya kayak kuantitatif ya, yang bisa diukur pakai angka gitu. Apa sih yang bisa diukur pakai angka? Misal kayak jumlah pendapatan, iya jumlah pendapatan, jumlah penjualan, terus habis itu margin, laba, terus habis itu jumlah prospek, jumlah konversi, berapa berapa sih berapa persen sih konversinya, terus habis itu retensi pelanggan. Kalau yang kualitatif ya yang nggak bisa terukur pakai angka, itu biasanya kayak persepsi pelanggan terhadap
layanan kita, terus habis itu kayak kepuasan pelanggan, terus habis itu loyalitas pelanggan, sama rekomendasi pelanggan. Maksudnya pelanggan itu mau nggak ngerekomendasiin pelanggan lain gitu. Itu sesuatu itu poin yang jarang industri ukur sih sebenarnya. Tapi itu sangat penting banget gitu. Nah, kalau balik ke poin di mana aku bilang tricky ya. Kenapa bisa aku bilang tricky? Soalnya ada case, contohnya kayak gini. Aku tadi, misalnya kayak aku ngambil contoh, aku punya sebuah perusahaan makeup gitu ya. Eh, nah, aku misalnya kayak set target sales aku atau target penjualan aku naik persen gitu. Nah, akhirnya indikator indikator penjualan sebagai kriteria sales dan marketing sukses aku dong. Kayak kriteria sukses sales dan marketing aku pakai, ya udah berarti nih kayak nilai penjualannya naik 10% gitu. Nah, memang mungkin kayak beruntung naik 10%, cuman kalau misalnya kayak tanpa ada analisis lebih lanjut, kita akan miss opportunity. Miss opportunity-nya di mana gitu. Let's say contoh misalnya naik 10%, kalau misalnya kita breakdown datanya, itu bukan dari proses penjualan, tapi memang permintaan mengenai produk make up itu lagi naik gitu. Maksudnya kebutuhan orang di market untuk produk make up itu lebih naik, makanya itu berpengaruh ke peningkatan 10%. Jadi sebenarnya peningkatan 10% itu bukan berarti dari produk dan layanan kita yang ngasih value lebih ke orang, orang mau invest ke produk kita dan menaikkan penjualan kita ke 10%, tapi memang ternyata kebutuhan secara umum orang-orang memang lagi butuh gitu. Itu yang kadang-kadang miss opportunity gitu. Makanya aku bilang poin-poin yang kuantitatif itu perlu diimbangi dengan kualitatif gitu. Makanya nggak bisa ngukur cuman dari kayak jumlah penjualannya naik atau enggak, kayak gitu sih gitu. Kayak kita juga mesti lihat tren analisis di pasar gitu kayak apa. Jadi eh sorry. Jadi kayak misalnya perusahaan juga kayak bisa ngukur lah gitu kepuasan pelanggan, terus habis itu kayak eh, apa namanya kayak loyalitas pelanggan, sehingga dia dapat lihat nih gambaran lengkap kayak effectiveness mengenai strategi sales dan marketing yang udah diterapin. Nah, kayak dengan mengukur keberhasilan sales dan marketing di beberapa yang nggak cuman nggak cuman kuantitatif tapi juga kualitatif, perusahaan dapat dapat nih gambaran secara holistik atau secara lengkap ya, secara bird's eye view tentang activeness-nya tadi sih gitu. Menurut aku sih gitu. Oke, sip. Kalau gitu, berarti kita tuh harus tahu banget nih indikator yang bakalan kita pakai, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif. Baiknya kita menyelaraskan kedua itu berarti ya. Mm. Oke. Nah, ini kan kita lihat ya, kalau misalkan di zaman sekarang ini perubahan teknologi itu cepet banget gitu. Bentar-bentar ada tren baru, bentar-bentar ada yang tren baru gitu. Jadi kemasan pemasaran sekarang itu semakin beragam gitu. Nah, nih perubahan atau tren apa yang paling signifikan menurut Yahya terkait fenomena marketing and sales di masa sekarang gitu? Oke, kalau tren yang paling signifikan terkait fenomena sales dan marketing di saat ini ya gitu. Itu lebih ke kayak approach tentang ini sih, apa namanya? Kayak perubahan perilaku pelanggan sih gitu. Oke lah, mungkin kayak perkembangan teknologi juga salah satu mengenai apa namanya? eh apa namanya kayak beberapa faktor yang mempengaruhi kayak pergeseran fokus dari 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 si dari tren sales dan marketing ini, fenomena sales dan marketing di saat ini gitu. Cuman kayak kalau kita bisa tilik lebih lanjut ya, kalau misalnya kayak kita lihat yang sekarang, perusahaan tuh dalam menawarkan jasa atau dalam menawarkan produk, dia itu approach-nya lebih ke yang personalized gitu, atau lebih ke yang relevan ke calon target audience gitu. Em, jadi kayak misalnya dengan menggunakan tadi aku bilang kayak perkembangan teknologi, terus habis itu kayak perubahan eh, kayak
perkembangan teknologi ataupun kayak adanya tambahan kayak perubahan perilaku konsumen serta kayak persaingan yang semakin ketat itu kan beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Cuman dengan adanya channel-channel marketing baru, terus strategi penjualan baru, terus habis itu kayak tipe penjualan baru, terus habis itu kayak apa namanya kayak teknologi marketing yang baru dan lain sebagainya lah gitu. Masalahnya yang utama di sini adalah tren yang apa namanya yang paling signifikan tuh mereka lebih segmented gitu. Mereka lebih kayak personalized kayak misalnya contoh mereka udah tahu loh kayak misalnya Veter ulang tahun di misal let's say ulang tahun di bulan Mei gitu. Nah, momentum apa sih yang terjadi di bulan Mei terkait dengan produk dan layanan pelanggan mereka gitu. Jadi apa namanya? Lebih segmented, lebih personalized sehingga mereka bisa mencocokkan nih barang dan jasa yang mereka tawarin dengan profil pengguna calon pengguna dari barang dan jasa yang mereka tawarin gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Nah, uh, ini kan berhubung sehari-hari Veter kan juga megang sosial media lah ya gitu. Nah, mungkin kamu juga apa namanya juga aware lah kalau misalnya kayak sosial media ini merupakan kayak channel atau platform salah satu channel atau platform strategi marketing gitu yang mungkin paling agile lah atau kayak paling cepet lah berubah lah apalagi kalau kita ngomongin viral kan ya itu bisa jadi yang viral hari ini viral besok itu beda langsung beda dengan yang viral hari ini gitu mungkin boleh dong kayak kamu juga share gitu ke teman-teman Eh, mungkin kayak how impactful atau kayak seberapa gede sih peranan sosial media di era bisnis saat ini. Oke. Nah, ngomong sosial media, sebetulnya bukan cuman bisnis aja ya yang pakai sosial media zaman sekarang. Kita mungkin semua yang ada di sini at least minimal punya satu akun sosial media gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa isi di kolom chat. Eh, Sekarang lagi punya berapa akun nih sosial media? Kan Instagram punya 2 akun, yang satu akun asli, yang satu akun fake buat kepo-kepoin orang, itu kan bisa juga gitu. Nah, untuk bisnis sendiri, betul, untuk sosial media sekarang itu semua bisnis eh, punya sosial media supaya mereka bisa lebih dekat sama audiensnya gitu. Dan sosial media juga mungkin satu-satunya yang paling agile ya kalau misalkan buat sekarang gitu. Nah, makanya pentingnya sosial media dan konten itu biasanya kalau sekarang lagi ngetren kayak ada yang nyebut kayak the rule of 3 second gitu. Nah, gimana caranya kita sebagai user dalam 3 detik pertama itu stay di konten kita gitu. Jadi kita nggak nge-scroll ke konten berikutnya gitu. Nah, sebelum kita bikin kontennya, kita juga harus paham juga nih sama brand identity dari produk yang kita pegang gitu. Jadi jangan sampai karena kita pengen user stay di konten kita, kita malah ngelepas brand identity dari produk kita sendiri gitu. Nah, ngomong-ngomong soal viral, viral kan pasti bakalan berubah terus ya. Hari ini viral produk A, besoknya produk B, belum ditambah isu-isu yang lain. Nah, kita sebagai mungkin business owner atau kayak kita nih karyawan yang megang suatu produk gitu, kita pahamin dulu nih, apakah kita mau viral karena kontennya, karena kita ingin growth si akun sosial medianya, atau kita pengen kayak yang Yahya sempat mention tadi, pengen nyasar yang emang niche audiensnya kita gitu. Jadi jangan sampai kita pengen viral tapi sebetulnya kita belum tahu juga nih tujuan kita viral buat apa gitu. Misalkan kita viral tapi yang kita bidik bukan audiens yang kita pengen gitu. Nah, selain sosial media, sekarang juga kan kita lagi anget-angetnya banget bahas soal social commerce. Jadi kan ada dua tuh, ada sosial media, ada social commerce gitu kan. Sesuai sama topik kita hari ini nih, social commerce shifting gitu. Sebetulnya sosial media sama social commerce kan agak beda-beda tipis ya kalau sekarang gitu. Feature di social commerce ada di social media, ada di social commerce gitu. Nah, penggabungan fitur-fitur ini tuh bikin
eh, bikin isu yang rada heboh tuh kemarin-kemarin kan. Pemerintah ngasih himbauan untuk nutup salah satu feature di social commerce gitu. Nah, perkembangan social commerce ini kan nunjukin banget nih ada minat pembelian konsumen dengan metode yang lebih mudah, yang lebih simple di dalam social commerce gitu. Nah, kira-kira menurut lo demand atau pendorong utama di balik perubahan perilaku konsumen dan preferensi belanja untuk tetap di social commerce gitu. Oke. Menurut aku ya, tapi ini disclaimer ya. Ini point of view dari seorang marketer gitu. Em, Menurut aku, eh sebagai marketer tuh kayak sebenarnya kerjaan kita salah satunya menjadi dukun sih teman-teman gitu. Dukun tuh maksudnya kayak gini, kita mesti bisa ngebaca pikiran orang. Kalau misalnya kayak kita ditargetin untuk jualan sebuah produk, gimana sih supaya kita bisa ngehook psikologi orang itu. Nah, hubungannya apa? Kenapa aku mention point of view marketer dan sebagai salah satu kerjaannya adalah sebagai dukun gitu. Karena gini sih, sebenarnya fenomena social commerce itu kan terjadi karena beberapa hal. Saya kayak contohnya yang udah pasti adalah perkembangan teknologi lah gitu. Nah, kayak orang lebih banyak ngabisin waktu di sosial media daripada kayak bersosialisasi, berkomunikasi maupun kayak melakukan belanja di gitu kan. Terus habis itu perubahan perilaku konsumen gitu kan. Kayak misalnya mereka lebih lebih nyaman ngelihat kayak barang dan barang yang ditawarkan secara real time dan langsung di try on sama penjualnya. Tapi kayak mereka bisa sambil tidur gitu. Nah, terus yang ketiga yang nggak kalah uniknya adalah kalau kita ngomongin data nih gitu. Data kalau berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia, itu sebenarnya total populasi orang yang memiliki akses ke internet itu 78,20% dari total populasi orang Indonesia gitu. Jadi jumlahnya aja udah bombastis gitu kan gitu. Nah, kalau kita ngomongin demand ya udah pasti dong dengan dukungan tiga faktor itu, habis itu perilaku perilaku pelanggan itu udah bergeser kayak eh, bahkan sebenarnya bukan cuma pelanggan sih, sebagai human being manusia pasti manusia lebih suka kayak yang mudah dan nyaman gitu. Nah, kalau misalnya kayak kita hubungin ke pelanggan ya pelanggan udah otomatis maunya ya yang mudah, yang nyaman gitu. Dan didukung dengan tiga faktor tadi, ya jelas dong demand-nya lebih gede daripada kayak scroll di e-commerce katalog terus dan lain-lain gitu. Itu sih point of view dari aku. Jadi ya namanya juga kita sambil tidur sambil ngapain bisa lihat kayak orang jualan terus langsung dicobain pas kita minta tolong dicobain gitu kan. Terus habis itu kayak kita juga bisa bandingin harga, terus habis itu kayak apa namanya langsung check out dan lain sebagainya itu sangat memudahkan sih. That's why menurut aku itu demandnya itu yang membuat demandnya gede. Paling itu point of view dari aku. Oke. Nah, karena sekarang si social commerce-nya itu katakanlah ditutup. Ini kan masih isu ya, si social commerce tutup itu. Katanya bakal ada keranjang warna lain di social commerce itu untuk menggantikan warna yang sebelumnya. Katanya harus ada pindah ke e-commerce dan lain-lain. Karena kita belum dapat keputusan kan. Kalau misalkan ngelihat dari berita yang sekarang gitu. Cuman kan yang menjadi concern adalah pemilik bisnis sekarang tuh kan jadinya agak bingung kan. Sebelumnya omset mereka tinggi banget nih pakai social commerce karena ya tadi konsumennya lagi lebih suka untuk berbelanja di sambil scrolling gitu. Kita nggak ngapa-ngapain, tinggal tiduran, bisa check out, bisa milih, bisa ngebandingin dalam waktu yang lebih cepat gitu dibandingkan kita harus konvensional ke mall atau misalkan ke pasar gitu kan. Nah, cuman kalau misalkan kita sebagai pemilik bisnis nih, kira-kira gimana caranya supaya orang-orang yang sebelumnya belanja di e-commerce kita itu tetap mau nih tetap loyal gitu ke produk kita dan tetap mau ngebeli di tempat kita gitu. Tapi kan si e-commerce-nya tutup nih. Tapi mungkin kita ngasih platform lain gitu atau e-commerce lain nih
gimana caranya supaya orang-orang ini tuh tetap bisa loyal gitu, tetap mau beli lagi. Ya, ya. Oke, thank you. Nah, in my very personal opinion, sebenarnya tadi yang aku sempat bilang sih, salah satu kerjaan kita as marketer, atau sebenarnya sales juga sih gitu. Kita tuh jadi dukun gitu. Kenapa jadi dukun? Karena kita mainan pakai psikologi orang yang mau beli produk kita. Nah, cara kita mengimplementasikan kayak perdukunan tadi, ini buat lelucon aja ya teman-teman. Perdukunan tadi itu tuh pakai relevansi atau personalization gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin dari point of view penjual atau kayak dari point of view UMKM lah atau pemilik bisnis gitu kan. Sebenarnya bukan teknologi yang melimitasi kita sih, tapi gimana kita mainan pakai teknologi itu gitu. Jadi regardless mau social commerce, mau apapun itu nanti teknologi yang baru, menurut aku bukan maksudku eh, m- nggak menolak, yes, of course, jangan menolak mengenai perubahan teknologi, tapi justru malah kayak gimana kalian strateginya bukan strategi untuk apa namanya kayak merangkul teknologi itu, tapi strateginya lebih ke gimana kalian bisa menguasai teknologi itu untuk driving more sales sama more marketing outcomes gitu. Nah, eh, sebenarnya kalau digabungin lagi dengan point of view aku yang di awal tadi, perkara psikologi, karena kan in the end kan sebenarnya eh, marketing it's about driving dan gitu kayak marketing it's about create perception, sales is about uh, driving people to convert gitu kan. Nah, eh, kenapa itu berhubungan gini? Soalnya seberapa gede, seberapa banyak teknologi yang kita punya, tapi kalau kita nggak punya personalisasi atau relevansi ke audiens atau target audiens kita, itu meaningless gitu. Jadi di di nggak apa ya kita bisa mentionnya. Di luar dari kita menguasai teknologi, poin yang paling penting tambahannya adalah gimana kita memainkan data dalam teknologi itu untuk kasih relevansi atau kasih personalized services ke target audiens kita. Nah, sehingga impact-nya apa? Kalau misalnya kayak orang udah kita kasih kayak personalized messaging, personalized campaign, terus habis itu kayak penawaran yang uh, terpersonalisasi sesuai dengan profiling penggunanya, itu ya orang bakal langsung resonate dong gitu. Oh iya, brand ini kayaknya ngerti gue banget nih gitu. Makanya kayak gue mau stay dengan brand ini gitu. Jadi tentunya kayak teman-teman di sini mungkin tahu lah ya, kayak mungkin teman-teman punya brand favorit kalian ya. Mungkin kayak kalian juga mungkin bisa tuh kayak telik kembali gitu. Itu yang membuat gue itu sebenarnya loyal ke brand ini gitu. Apakah memang brand ini membuat gue merasakan spesial, membuat gue merasa spesial karena dia menawarkan sesuatu yang beda dibanding brand lain. Dia tahu ulang tahun gue, dia kasih penawaran yang spesial di ulang tahun gue, dan lain sebagainya. Nah, biasanya pemilik bisnis tuh melakukan personalisasi tuh pakai data, di mana data itu tuh biasanya didapetin dari CRM gitu. Uh, jadi ya apa ya? Jadi yang selain bermain dengan teknologi penjualan, ya ya kita tetap maintain customer relationship atau kayak data personalization itu pakai tools ya CRM, omnichannel kayak gitu sih untuk kita supaya tetap on track dengan data yang kita bisa olah kembali gitu untuk outcome-nya ya personalized campaign kayak gitu. Oke, berarti tadi udah jelas banget ya teman-teman, udah dibahas banyak banget sama Yahya soal kita nih sebagai marketer harus bisa pinter-pinter banget dukun untuk tahu seputar kira-kira user kita lagi pengen apa, kira-kira isu yang lagi hangat ini harus kita jadiin konten kayak gimana, kurang lebih kayak gitu ya. Terus kayak eh, sales yang paling bagus itu pakai metode sales yang mana? Kita tadi udah bahas banyak banget di daerah sana. Nah,
kita ceritain tadi itu kan semua itu tentang strategi marketing dan sales gitu. Kira-kira nih ya lesson learn yang bisa lo petik dari terkait strategi marketing dan sales di masa depan itu kayak gimana gitu. Jadi kita sebagai pemilik bisnis atau individu itu apa yang harus kita siapin supaya kita bisa catch up terus sama strategi marketing dan sales terbaru. Ya, menurut aku kita ya udah pastilah kita harus terbuka dengan teknologi. Cuman untuk keeping up dengan keterbukaan kita terhadap teknologi kan otomatis ya keeping up itu dengan berbagai macam cara lah ya gitu. Dengan kayak kita coba produk-produknya atau kayak kita bisa ikutin beberapa pelatihan gitu. Let's say kayak ya contoh lah misalnya kayak kita ngomongin sendiri produk Mekari University ya gitu. Jadi kan kalian juga provide ya di Mekari University kayak course-course untuk tap in ke teknologi-teknologi yang terbaru gitu. Jadi menurut aku itu adalah low hanging fruit atau kayak salah satu cara yang kalian bisa lakuin sih teman-teman gitu untuk kayak gimana sih melek terhadap uh, yang sebenarnya memang udah ideal dan dipakai oleh di beberapa bisnis gitu. Nah, sehingga apa impact-nya gitu selain modal untuk kita sendiri gitu terhadap pengetahuan kita terhadap berbagai macam solusi atau berbagai macam strategi yang ada yang terjadi di pasaran, tapi uh, at in time misalnya kayak kita uh, di hire atau kerja sebuah perusahaan tertentu, kita bisa kasih impact balik ke mereka gitu kayak, oh, I've learned this from apa namanya, from course from Macquarie University, and then I think we can do that, we can do this, so we could drive our sales and marketing. Kayaknya menurut aku itu sih. Nah, kalau dari Peter sendiri, menurutmu gimana, Pak? Oke, jadi teman-teman, hari ini kan kita udah bahas full nih seputar social commerce shifting, taktik pemasaran dan penjualan kreatif. Kita udah bahas juga dari kita yang punya account social commerce, terus sekarang tiba-tiba harus ditutup, kita harus ngapain kan kita tadi udah bahas tuh. Terus taktik pemasaran yang going viral itu kita perlu atau enggak? Itu kan balik lagi berarti kita sebagai pemilik bisnis atau kita sebagai marketer harus tahu dulu objektif kita mau kemana. Terus kayak gimana caranya ini berhasil atau enggak tadi udah di-mention juga sama Yahya dengan pengukuran kualitatif dan kuantitatif gitu. Nah, untuk penjualan kreatifnya kita kan harus ngikutin juga ya tren-tren yang lagi sekarang ini lagi ngebahas konten apa dan kita bisa relatein ke bisnis yang kita pegang gitu. Nah, supaya kita tetap bisa catch up sama strategi marketing terbaru ataupun sales terbaru. Nah, semuanya kan bisa kita akses nih di Mekari University. Teman-teman bisa akses di univ.mekari.com gitu. Mungkin tadi itu sedikit kesimpulan dari beberapa pembahasan yang sempat aku bahas sama Yahya gitu. Terima kasih Yahya untuk waktunya. Thank you banget juga buat teman-teman semua untuk diskusi di hari ini. Nah, semoga teman-teman dapat insight yang bermanfaat ya untuk sesi webinar kita di hari ini. Untuk sekarang dikembalikan lagi ke Murtika ya. Thank you semuanya. Wah, oke. Thank you banget ya, Kak Yaya dan Kak Peter. Sesinya insightful banget nih. Kalau boleh jujur sih, aku juga baru dapat pembelajaran baru nih ya, khususnya di bidang marketing and sales. Setuju banget sih ya tadi yang disebutkan, yang didiskusikan oleh Kak Yahya dan Kak Veter ya. Salah satunya itu kan ternyata teknologi itu pasti akan terus berkembang. Dan yang kita perlu lakukan salah satunya mungkin gimana nih caranya kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga gimana caranya kita memahami psikologisnya manusia ya, sehingga kita bisa memenuhi yang mereka butuhkan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, gimana bagi teman-teman nih yang ingin bertanya dan masih penasaran sama kedua narasumber kita, kalian bisa ngirimin pertanyaan teman-teman ke dalam kolom Q&A yang ada di bawah ya. Nanti kita akan jawab bareng-bareng dari teman-teman di sesi Q&A nanti. Oke, boleh di next? Boleh di next?
Next. Nah, anyway, bicara tentang teknologi ya tadi, aku ingin memperkenalkan fitur Mekari Kontak nih. Sekarang kalian nggak perlu risau atau gundah gulana lagi karena meski satu sosial media atau saluran komunikasi yang ditutup nih ya, atau terdapat perubahan dalam bisnis teman-teman, pemanfaatan fitur Kontak Omnichannel nih oke banget supaya komunikasi dengan pelanggan nih tetap berjalan tanpa hambatan, bahkan bisa dipantau hanya lewat satu platform aja nih ya. Karena dengan Mekari Kontak nih, kalian bisa mengoptimalkan layanan pelanggan dengan seluruh saluran komunikasi dalam satu platform, dan juga bisa mendistribusikan pesan massal yang dipersonalisasi, juga bisa mengirimkan pesan dengan chatbot secara otomatis, dan bisa membuat laporan 360 untuk dorong keputusan bisnis dengan lebih efektif. Oke, boleh di next. Nah, teman-teman, aku pengen ingetin lagi ya untuk challenge sore hari ini. Challenge-nya itu sangat spesial karena kalian dapat diskon 100% untuk salah satu dari 5 kursus pilihan yang berkaitan dengan topik marketing dan sales. Nah, untuk challenge kali ini nih, kalian cukup posting keseruan mengikuti event pada sore hari ini di LinkedIn ya. Konten dengan alasan terbaik akan menjadi pemenang di challenge kali ini. Jumlah vouchernya ini terbatas banget ya, jadi pastiin kalian dapetin dan jangan lupa wajib mention akun Mekari University. Next. Nah, aku juga pengen kasih tahu nih ya ke teman-teman, kalau teman-teman punya rekan, kolega, atau atasan yang membutuhkan software Mekari, mulai dari Mekari Talenta, ada Mekari Kontak, Mekari Klik Pajak, Mekari e-sign, dan produk-produk Mekari lainnya ya, untuk cara gabungnya silakan scan barcode di layar teman-teman atau klik link yang ada di chat box ya. Nanti akan ada tim dari Mekari yang mengarahkan. Nah, bagi teman-teman yang berhasil merekomendasikan, maka kalian akan mendapatkan komisi hingga jutaan rupiah. Wah, menarik banget ya. Semakin banyak yang berhasil kalian rekomendasikan, maka semakin banyak pula penghasilan tambahan yang kalian dapatkan. Oke, boleh di next. Nah, kita udah masuk nih ya ke sesi discussion ya, sesi discussion Q&A. Mungkin aku pengen sapa lagi nih Kak Yahya dan Kak Peter nih ya. Nah, untuk aku pengen baca ini pertanyaan. Mungkin aku lebih mau nanya ke Kak Veter dulu nih ya. Jadi ada pertanyaan nih Kak Veter yang masuk dan mungkin Kak Yahya bisa ditambah juga ya nanti ya. Nah, ini pertanyaannya dari Kak Setiawati. Pertanyaannya itu strategi promosi apa yang dapat dilakukan oleh pemula untuk menaikkan traffic di e-commerce? Mungkin silakan Kak Veter. Oke, jadi pertanyaannya itu ngebahas gimana caranya kalau misalkan kita menjadi seorang pemula atau baru bisnis di e-commerce ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita bukan e-commerce nih, kita harus tahu dulu, balik lagi, market kita siapa, terus demografinya kayak gimana. Nah, itu dulu kita harus tahu dulu background story-nya dari eh, market mana yang mau kita targetin gitu. Setelah kita udah tahu nih dari sisi audiensnya. Nah, kita baru nih e-commerce kan ada banyak ya sekarang di Indo, ada berapa aplikasi itu. Nah, waktunya kita pilih e-commerce yang paling sesuai sama bisnis kita itu. Misalkan kalau misalkan yang paling kentara sih menurut aku sekarang kayak ada yang oranye sama yang hijau kan. Biasanya kalau misalkan yang oranye mayoritas kan itu yang pakai paling banyak sesuai datanya ya itu paling banyak cewek-cewek kan biasanya perempuan tuh paling banyak pakai di Shopee sedangkan yang hijau itu di cowok-cowoknya gitu jadi kalau misalkan kita marketnya paling banyak cocoknya kategorinya untuk laki-laki di account yang hijau gitu kalau misalkan kayak skincare tadi ya berarti banyaknya di toko yang warna oranye kayak gitu. Nah, baru setelah kita udah pilih tuh, atau mungkin kedua-duanya bisa kita jalanin juga. Cuman nanti yang paling kita optimize itu yang mana kan, yang hijau atau yang oranye gitu. Setelah itu kita kan
kita pasang apa namanya produk kita di tempat itu kan, di aplikasi tersebut. Nah, di aplikasi tersebut itu kita diharuskan untuk kayak ngasih keterangan tentang produk kita. Nah, di aplikasi itu tuh kan ada fitur pengaturannya ya. Misalkan kita jualan gelas gitu. Nah, si gelas ini tuh kita akan namain gelas apa itu akan berpengaruh ke seberapa banyak orang yang ngeklik ke produk kita gitu. Nah, di situ kita harus optimisasi dari sisi SEO-nya. Itu di search engine optimization gitu. Produk kita apa, terus penjelasannya apa, itu harus nyambung supaya kita bisa memiliki banyak klik gitu di produk kita. Kan sebelum dia beli dia harus klik dulu kan. Kayak gitu. Nah, kita optimasi di situ. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah dari sisi kontennya gitu. Nah, kontennya di sini kan bisa berupa visual dan juga copywriting kan. Apalagi di ada yang namanya eh, live shopping. Nah, dari sisi itu kita juga perhatiin tuh gambarnya bagus atau enggak, fokus atau enggak, warnanya menarik atau enggak. Yang kayak gitu-gitunya kita perhatiin gitu. Terus nanti kita konekin tuh ke akun sosial media bisnis kita. Misalkan nama bisnis kita Gelas A. Nah, si Gelas A ini kan akan punya Instagram misalkan. Si Instagramnya ini dikonekin ke e-commerce-nya gitu. Nah, bikin interaksi di situ supaya mereka bisa lihat katalog kita di e-commerce-nya kayak gitu. Baru dari situ kita mulai deh ngejalanin iklan gitu. Entah itu iklannya di sosial medianya ataupun di dalam e-commerce-nya kayak gitu. Mungkin dari Yahya ada yang mau ditambahin seputar pertanyaan tadi? Oke, aku paling nambahin gini. Jadi kalau misalnya di beberapa e-commerce kan juga mereka ada komunitas untuk sellernya ya gitu. Di mana kayak komunitas di sellernya mereka ngasih kayak benefit apakah mereka kayak bisa bantuin kalian untuk ngeboost promosi di in-app-nya mereka gitu. Jadi mungkin dengan adanya engagement di community yang sudah mereka tawarin itu bisa bantu kalian untuk kayak lebih paham lagi mengenai demografi audiens-audiens di masing-masing e-commerce tersebut dan bagaimana kalian bisa menstrategiin lebih kontekstual atau kayak lebih oke nih supaya produk atau jasa kalian yang baru kalian mulai itu lebih mulai perlahan-lahan growing dan stand out gitu. Paling itu sih. Thank you. Oke, oke Kak. Thank you Kak Yaya dan Kak Veter. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih ya Kak yang masuk dari Rina Melati. Sebenarnya ini mungkin ada udah di mention sedikit ya sama Kak Peter. Dia bertanya bagaimana langkah evaluasi strategi promosi yang sudah kita laksanakan dan evaluasinya harus dilakukan berapa kali. Mungkin boleh dibantu jawab nih Kak. Oke, mungkin mau dimulai dari Yahya dulu atau dari aku dulu Yahya? Oh, di Peter dulu nggak apa-apa, Pet? Oke, tadi kan seputar gimana sih caranya kita melakukan evaluasi kan dari strategi marketing yang udah kita jalanin tuh. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu nih tujuan kita tadi ngelakuin strategi marketingnya apa. Misalkan kita bikin promosi eh, angka kembar misalkan 10 10 11 11 12 12 kita kan pasti bakalan ngasih diskon yang menarik gitu. Nah, diskon yang menarik ini kita kan udah nentuin nih dengan kita memberikan diskon sekian persen, kita akan mendapatkan pendapatan berapa banyak. Nah, kita evaluasi dari sisi situnya. Jadi kita tinjau ulang kembali tujuan promosi kita yang sudah berlanjut dan hasilnya sekarang gitu. Yang kedua adalah kita ukur kinerjanya juga gitu. Kita pakai beberapa metrik. Tadi kan udah dijelasin juga kan sama Yahya ya di sesi webinar sebelumnya. Kita ada kualitatif dan kuantitatif gitu. Nah, kita lihat nih ROI kita udah oke atau belum gitu. Atau misalkan ROAS kita udah oke atau belum gitu. Itu kan ada metrik-metrik yang kita sesuaikan sebelum kita melakukan campaign tersebut ya, atau sebelum kita membuat sebuah strategi. Kita kan pasti udah bikin indikatornya berhasilnya ketika angkanya sekian. Kalau misalkan nggak nyampe sekian, berarti ada
sesuatu yang kita belum optimize gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita analisa lagi datanya gitu dari metrik-metrik yang tadi dari ROI atau misalkan ROAS-nya kita lihat lagi dari sisi mana yang kira-kira hasilnya kurang maksimal. Terus kalau misalkan nanti kita masih pernah kita mungkin bisa A/B testing lagi nih tentang strategi sebelumnya gitu mungkin dari aku. Kalau misalkan dari Yahya ada yang mau ditambahin? Sebenarnya dari aku sama sih, Fet. Eh apa namanya? Jadi yang paling penting adalah kita mesti tahu dulu sih tujuan kita untuk apa namanya kayak melakukan itu apa dulu gitu. Baru dari situ sebenarnya kalian akan dapat nih kayak indikator success matrix-nya. Terus habis itu kayak apa sih next next item setelah indikator success matrix itu terukur gitu. Kayak misalnya contoh kalian dari indikator yang udah ada kalian perlu data ini untuk mengukur suksesnya gitu. Kayak gitu sih. Sama aja gitu sih. Thank you, Fat. Jadi intinya teman-teman kalau misalkan kita mau peninjauan kembali, ya berarti kita pastiin lagi data-data yang sebelum kita ngejalanin campaign itu datanya udah siap gitu. Jadi kita tahu nih misalkan ini berhasil atau tidak itu sesuai nggak dengan tujuan awal kita gitu. Jadi pas kita ngejalanin suatu strategi, pastiin semuanya dicatat gitu. Entah sebelum kita ngejalanin, sedang menjalankan dan sampai selesai dari strategi yang kita jalanin tadi gitu. Semoga Oke. menjawab ya teman-teman. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, aku langsung next ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi ini lebih spesifik ke Kak Yahya nih bertanyanya. Izin bertanya ke dengan Kak Yahya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam perdagangan di media sosial atau e-commerce, bagaimana cara atau strategi efektif yang dapat dilakukan dalam menarik perhatian calon pelanggan serta mempertahankan pelanggan tetap? Terima kasih. Oke, boleh dibantu jawab ya Kak Yahya. Oke, sebenarnya tadi aku sempat mention dikit gimana strategi atau kayak cara kita supaya kita tetap stick, supaya kita tetap engage nih atau kayak stick gitu dengan uh, customers gitu. Em, Sebenarnya pakai pendekatan relevansi atau personalization yang tadi aku mention sih gitu. Cuman memang caranya akan ada banyak sekali gitu relevansi atau personalization yang kita bisa terapin. Mulai dari kayak gimana kita bisa dapat data pelanggan itu untuk kita bisa segmenin gitu. Karena em, sebenarnya semua histori dengan customer, semua histori dengan calon pelanggan, maupun semua histori dengan pelanggan yang udah beli produk kita dan dia belum beli lagi, itu kan harusnya tercapture. Itu PR yang basic banget. Itu harusnya data itu ada gitu. Dari data itu ada, kita bisa profiling gitu. Apakah eh, apa namanya profil ini tuh cocoknya untuk kita kasih pendekatan yang gimana nih gitu. Jadi menurut aku ya tadi kalau jawabannya adalah dengan pendekatan relevansi dan personalization, tapi kalau eh, dari sisi proseduralnya bisa jadi mulai dari kayak kita sentralisasiin proses customer relationship management kita, terus habis itu kayak bisa kita mulai segmentasiin campaign kita gitu. Jadi kalau ngeblast campaign ya nggak cuma general campaign gitu. Kalau ngeblast campaign ya disegmentasiin gitu. Let's say contoh misalnya um, campaign untuk orang yang ada di Surabaya akan beda dengan campaign untuk orang yang ada di Jakarta atau bahkan campaign yang ada di Surabaya itu akan beda untuk umur 17 ke bawah 17 sampai 25 dan beda lagi untuk campaign 26 sampai 30 umurnya. Jadi kayak yang lebih kayak gitu sih, mix mix and match data gitu sih untuk lebih dapet feel di sisi calon audiens yang we talk to kayak gitu sih. Oke, oke baik. Thank you Kak Yahya. Aku next ke pertanyaan berikutnya ya. Nah ini ke Kak Yahya lagi nih ya. Tapi boleh juga nih kalau Kak Veter ingin menambahkan. Pertanyaannya nih, setiap bisnis mau dong ya kalau bisnisnya tuh mudah dijangkau sama audiensnya ya Kak ya. Idealnya nih dalam skala bisnis tuh seperti apa sih untuk memulai pakai teknologi mungkin kayak Makari kontak CRM atau gimana nih? Kalau misalnya bisnis ini baru mulai, apakah
baru bisa langsung dipakai fitur ini atau gimana nih Kak? Boleh dibantu jawab ya Kak? Oke, thank you. Mungkin aku coba bantu jawab. Jadi kalau let's say kita ngomongin Mekari Kontak ya gitu. Kalau produk Mekari Kontak sendiri sebenarnya bisa diimplementasiin ke company yang kecil sekalipun. Bahkan misalnya kayak company itu cuma dioperasiin oleh satu orang gitu. It's okay gitu. Itu bisa pakai Mekari Kontak. Karena gini, Mekari Kontak itu didesain supaya scalable untuk size industri tertentu. Maksudnya, jadi kalau misalnya memang industri itu mulai dari awal, pas dia itu masih cuma 3 orang, 5 orang, dia implementasi Mekari Kontak, terus habis itu dia growing, jadi gede, jadi small, medium, terus jadi large business, itu scalable. Kayak Mekari Kontaknya ngikutin. Jadi kayak um, kebutuhan kalian kalau makin kompleks, oke kita bisa kalian bisa nambah fitur ini, fitur itu gitu. Karena balik lagi kebutuhan masing-masing company itu biasanya sesuai dengan size-nya, sesuai dengan kompleksitasnya. Tapi secara umum Mekari Kontak itu scalable dan bisa diimplementasikan ke segala jenis bisnis size gitu. Jadi kalau mau langsung pakai, teman-teman yang udah punya usaha, kalau mau langsung pakai pun nggak masalah gitu. Dia bisa langsung diimplementasikan. Oke, berarti untuk pakai fitur Mekari Kontak Omnichannel ini untuk semua jenis perusahaan ya Kak, maksudnya dalam artian company size-nya gitu ya, walaupun baru memulai juga gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih ya, mungkin aku tanyain ke Kak Veter dan Kak Yahya nih, mungkin bisa saling menambahkan ya. Jadi pertanyaan terakhir nih, sekarang bentuk konten itu kan cukup variatif ya. Sebenarnya bentuk konten apa sih yang paling diminati dan impact-nya tuh lumayan gede ke penjualan. Mungkin di sini dalam bidang dalam apa namanya penjualan kayak bentuk barang atau kayak retail atau pakaian gitu sih lebih ke segmentasinya ya gitu. Boleh mungkin dibantu jawab nih Kak Yahya dulu mungkin. Oh, oke. Menurut aku sebenarnya kalau dari sisi konten ya, tipe konten yang apa namanya, yang paling diminati dan impactnya gede tuh dari sisi aku sendiri as orang yang kerja bantuin bikin konten di tim-tim aku sendiri juga gitu. Learning yang kita dapetin itu memang dari sisi video sih gitu. Karena kalau dari sisi video tuh audience dapet impersonation atau kayak feels-nya, kayak gimana sih cara kerja si apa namanya fiturnya, terus kayak apa itu impact fiturnya. Selain dari sisi visual, dia juga bisa lihat dari sisi suara gitu atau kayak dari sisi animasi geraknya gitu. Jadi itu lebih resonate ke audien dan dari psikologi orang dia bisa langsung dapet kayak pengertian gitu kayak otak dia langsung terangsang untuk membayangkan oh this would be impactful for my process be impactful for to help me with this A B C activities bla 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 jadi orang langsung dapet ininya apa namanya value-nya gitu mungkin dari Veter mau menambahkan silakan. Kalau misalkan kita bahas dari sisi konten apa sih yang paling oke untuk drive sales? Tadi kan udah di-mention sama Yahya juga ya, kalau misalkan sekarang orang-orang lebih seneng kalau misalkan mau beli itu ngelihat videonya dulu gitu. Nah, si video ini kan nyambung sama statement aku yang di awal tadi yang rule of 3 second gitu. Gimana caranya ketika kita bikin video 3 detik awal itu orang nggak nge-scroll lanjutan gitu. Nah mungkin dari isi kontennya sendiri nih yang mungkin aku agak bahas sedikit ya. Mungkin kita bisa bikin video tentang ulasan produknya. Misalkan kita jualan baju nih, kita kasih tahu detail dari baju yang kita jual. Misalkan ini bahannya apa, terus kelebihannya apa, terus kayak mungkin kalau misalkan ada corak, ukuran coraknya itu segede apa gitu. Mungkin bisa sambil dipakai juga kalau misalkan dia lagi live shopping gitu. Yang kedua adalah konten-konten yang edukatif. Misalkan kita mau beli baju, nah si baju ini tuh cocoknya dipakai ketika kita mau ngapain. Misalkan kita kalau mau jalan-jalan ke pantai kan kita nggak mungkin kan pakai sweater gitu, kan jadinya gerah tuh. Nah mungkin sisi edukasi
produknya, mungkin produk knowledge-nya gitu. Entah itu berupa video ataupun berupa image gitu. Yang terakhir, yang paling banyak ngedrive sales pasti itu konten kita yang ngebahas soal diskon gitu. Karena ini di sosial media atau misalkan di sosial atau di social commerce, itu kalau misalkan kita ngasih diskon yang emang bersaing lah sama kompetitor kita, biasanya dari sisi reach dan impressionnya itu akan tinggi tuh, kayak gitu. Oke, thank you Kak Peter dan Kak Yaya. Nah, nggak kerasa ya waktunya sesi Q&A-nya sudah berakhir. Semoga sesi pada hari ini nih bisa membantu menjawab rasa penasaran kalian ya. Oke, boleh di next. Oke, nah buat teman-teman nih ya yang udah banyak mendapatkan pembelajaran pada sore hari ini dan pengen explore lagi, pengen tahu lebih banyak lagi nih, teman-teman bisa self-learning juga dari kursus-kursus yang ada di Makarim University. Seperti kursus Sales Development Mastery Advanced Strategies for Winning Leads and Achieving Sales Success. Ada juga kursus Basic Concept of Digital Marketing dan banyak kursus menarik lainnya. Jadi khusus bagi teman-teman nih yang mengikuti webinar sore hari ini, kalian bisa mendapatkan diskon 50% untuk kursus-kursus pilihan ini ya. Caranya gampang banget, karena kalian hanya perlu mengisi di link bit.ly/dk29 strip kursus diskon untuk klaim vouchernya atau klik link yang rekan aku kirimkan di kolom chat box. Nah, jika teman-teman ingin mengeksplor lebih banyak lagi topik dari Makarim University, kalian bisa kunjungi websitenya di univ.makari.com atau scan barcode di layar kamu ya. Oke, nah sebelum kita tutup acaranya, terakhir aku pengen ingetin lagi ke teman-teman bagi yang belum menyampaikan feedback pada sore hari ini ya, untuk segera mengisi feedback form dengan klik link yang ada di kolom chat box agar mendapatkan rekaman webinar, e-certificate, dan penawaran menarik lainnya dari Makarim University. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih ya teman-teman. Thank you banget atas sesi sharingnya dari Kak Yaya dan Kak Peter ya. Teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat pada talkshow sore hari ini, dan nantikan sesi dialog karir Makarim University berikutnya. Aku Murtika pamit diri, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan ya. Terima kasih dan selamat sore teman-teman semua.